Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Jadi ini video tahun baruan aku ya. Aku mau sharing sedikit tentang kegiatan aku di malam tahun baru. Jadi di Kota Mataram pada tanggal 31 Desember itu agak hujan ya di sore hari, tapi untungnya di malam hari udah nggak hujan. Dan ini aku lagi di daerah Cakra karena ya mendadak kita pengen ngerayain yang sederhana aja di rumah. Jadi aku mau cari kembang api, trompet dan mercon gitu. Dan ini aku lagi lihat-lihat trompet ya. Rencananya ini mau buat Caca. Dan trompetnya kita udah dapet. Lanjut ini aku mau cari kembang api dan mercon. Ini aku beli yang kecil aja ya, soalnya si Caca belum pernah main sama sekali. Ini semuanya udah dapet, langsung deh kita OTW mau pulang dulu. Sebelum pulang ini aku mampir dulu ya, mau beli jajanan sedikit buat aku. Aku beli pop mie, topoki, beli Coca-Cola juga, beli jelly, ciki-ciki dan roti ya. Ini jajanan buat aku sendiri. Aku mau bayar dulu. Kelar untuk jajan, ini aku mampir ke McD ya untuk makan malam karena hari ini kan aku nggak masak dan aku pesen burger, apple pie dan minumannya aku pesen pineapple fish yang baru, pengen coba aja. Jalanan semakin rame ya menjelang tahun baru. Sampai di rumah ini kita langsung mainin kembang apinya dan ternyata si Cacanya takut ya nggak mau main kembang api, jadi yang main cuma aku sama suamiku aja. Ini ayahnya mau coba ngidupin kembang api, ternyata seru juga ya tahun baruan di rumah sederhana kayak gini. Besok paginya ini aku mampir ke Suranadi, kita mau makan sate ya. Di daerah sini memang banyak banget monyetnya dan airnya jernih, banyak yang berenang juga. Ini si Cacanya minta beli balon ya. Ya udah deh karena tahun baru dan kita semua lagi happy, jadi dibeliin aja sama ayahnya. Dan lanjut ini kita mau OTW langsung ke tempat untuk makan sate. Tuh ada monyet. Oke, ini pesanan kita, sate bulayak udah dateng. Jadi yang dibilang bulayak itu lontongnya ya. Bulayak itu artinya memutar. Jadi ini lontong yang dililit sama daun aren atau daun enau. Rasanya enak banget, ini khas Lombok. Perut udah kenyang, alhamdulillah. Kita mau langsung pulang dan istirahat. Dan ini keesokan harinya ya, aku mau food prep untuk pertama kalinya di tahun 2023 ya. Nggak berasa udah tahun baru aja. PTW nih kalian teman-teman semua udah pada bikin resolusi belum ya untuk tahun ini? Dan aku sendiri udah sih, pengennya tahun ini bisa jadi tahun yang lebih baik ya daripada tahun sebelumnya. Ini aku belanjanya langsung untuk 2 minggu ke depan ya. Nanti aku akan sharing seperti biasa ide masakan untuk 2 minggu. Semoga nanti menunya bisa jadi ide ya buat bunda-bunda di rumah mau masak apa untuk 2 minggu ke depan. Dan seperti biasa ya, ini budgetnya 150.000 per minggu. Jadi karena aku langsung belanja untuk 2 minggu, aku bawa uang sesuai budget 300.000 ya. Untungnya tukang sayur langganan aku di Mas Jawa ini buka ya. Soalnya aku ya lumayan agak mager sih mau pergi ke pasar. Ini aku lagi bingung sebenarnya mau beli apa, tapi rencananya ya aku mau banyakin daging sama ayam aja ya. Karena stok ikan nggak tahu kenapa nih kata ibunya sedikit ya. Seperti biasa nih aku belanja ditemani sama si Caca. Dia lagi ngelihat kuda. Lucu banget. Oke, ini belanjaan aku udah kelar, lagi dihitungin dulu sama ibunya. Sampai di rumah, ini aku udah kelaparan ya. Aku tadi manasin nasi goreng udang pete. Ini semalam ya aku masaknya, ada sisa. Ya udah aku panasin aja. Ini aku mau makan siang dulu ya, isi tenaga sebelum kerja. Oke deh, aku makan dulu ya.
Kelar makan dan nidurin Caca, ini aku baru beresin ya, bongkar-bongkar lagi semua yang udah aku beli tadi. Dan ini untuk proteinnya ya, ikan, ayam, dan dagingnya ini mau aku simpan dulu di freezer. Lanjut ini aku mau ngeberesin dulu perbawangan ya. Tadi aku beli bawang putih 1 bungkus dan ini bawang merah aku beli 2 bungkus. Lanjut ini aku mau ngeberesin cabai ya. Tadi aku beli cabenya yang merah besar ada 2 bungkus dan yang cabai merah keriting itu aku beli 3 bungkus. Ini aku sortir lagi karena tadi aku kaget ya, ternyata ada ulatnya, ngeri banget. Ulat itu salah satu hal yang paling aku takutin ya, apalagi belatung, ya Allah sumpah ngelihatnya doang udah geli banget. Ini untungnya ya ulatnya itu cuma ada 1 dan ternyata tadi memang ada cabenya yang busuk 1 ya. Jadi ini penting banget disortir semuanya sebelum disimpan. Dan tadi tomatnya itu aku gabungin aja langsung sama cabenya ya. Untuk kentangnya juga tadi aku beli 2 bungkus aja dan ditaruh nanti di suhu ruangan. Nah ini jeruk nipis dan cabai rawit ya, sisa minggu lalu. Ini cabai rawitnya juga aku sortir, takut ada ulatnya lagi. Untuk cabai yang lama ini aku taruh paling atas, jadi dipakai duluan nanti, dan yang jelek langsung dibuang aja ya. Ini untuk jeruk nipis tadi aku beli 1 bungkus aja, isinya 2 karena memang masih banyak kan stoknya di rumah. Dan untuk cabai rawit jangan lupa dikasih obatnya ya, bawang putih biar awet. Dan ini box perbumbuan sisa minggu lalu mau aku ganti lagi tisunya ya sama yang baru, karena ini lumayan udah basah banget tisunya. Ini aku kelompokin lagi jahe sama jahe, kunyit sama kunyit, dan ini ada yang udah jamuran gitu ya. Ini mau aku cek dulu, kalau emang udah busuk ya udah langsung dibuang. Tapi ternyata ini bagian luarnya aja, jadi masih bisa dipakai. Selanjutnya ini ada box sisa sayur ya, udah dari minggu-minggu sebelumnya. Ini saking lamanya sampai wortelnya tuh udah tumbuh daunnya tuh. Ini aku mau gabungin aja sama buncis yang baru aku beli ya. Tadi aku beli toge juga 1 bungkus aja, lumayan ya dapatnya. Dan ini untuk sawi ijo aku mau potongin ya sesuai dengan tempatnya biar muat. Dan ini aku gabungin sama tempe juga. Lanjut ini aku mau bersihin sayur bayam ya. Sebenarnya aku pengen ngebersihin sayur ini sambil nonton drama Korea, tapi karena ini food preparationnya bener-bener buru-buru ya, aku takut si Cacanya bangun, jadi ya udah deh aku fokusin dulu buat ngeberesin semuanya. Karena si Caca itu tidurnya sekarang udah makin cepet, biasanya tidur siangnya 2 jam ya, kalau sekarang itu nggak sampai 1 jam anaknya udah bangun. Jadi aku deg-degan banget nih, berharap semuanya bisa cepat selesai sebelum anaknya bangun. Tadi aku beli sayur bayamnya 1 ikat aja ya, dan ini aku beli sayur daun kelor juga cuma 1 ikat. Dan untuk daun kelor ngebersihinnya gampang ya, cuma dicopotin aja daunnya kayak gini. Tapi memang agak PR ya untuk ranting yang kecil-kecil itu. Aku agak kurang suka ya kalau rantingnya itu masih ada, karena pas dimasak itu berasa kayak agak kasar aja gitu. Jadi memang lebih suka daunnya doang yang dimasak ya. Ini agak lama sih ngebersihinnya karena nyopotin daunnya itu satu-satu kan. Tapi karena aku udah buru-buru ya udahlah ya, selepasnya aja daunnya. Lanjut ini aku mau ngebersihin untuk daun bawang. Ini sisa dari minggu lalu, sebenarnya masih banyak ya. Rencananya minggu ini aku mau bikin soto, jadi aku stok daun bawangnya itu agak banyak. Ini untuk yang baru aku taruh posisinya di bagian paling bawah ya. Kalau yang lama di paling atas, jadi bisa duluan dipakai. Aku beli timun dan jagung juga masing-masing 1 bungkus ya. Timunnya lumayan, ini tahan lama untuk sayur 2 minggu. Ini aku gabungin aja biar gak banyak makan tempat. Akhirnya alhamdulillah ya kelar juga. Jadi ini stok untuk 2 minggu ke depan perbumbuan dan sayurannya ya. Di sini aku punya kentang, ada cabai juga sama tomat, itu aku gabungin karena mau aku balado rencananya untuk stok. Dan aku juga punya bawang merah, bawang putih, stok cabai rawit juga. Untuk stok sayur tadi aku beli toge, sayur bayam, daun kelor, ada sawi hijau juga, buncis sama kol ya. Aku beli itu doang untuk 2 minggu ke depan, insya Allah cukup.
Nanti di akhir video aku share ide menunya ya. Untuk sayuran yang lebih cepat busuk ya, kayak toge, bayam, daun kelor, itu akan aku masak duluan ya di minggu pertama. Sedangkan buncis, ini ada wortel dan bunga kol juga sisa minggu lalu, itu nanti akan aku masak untuk minggu kedua ya. Timun, jagung dan kol juga itu nanti akan aku masak di minggu kedua karena lumayan tahan lama. Dan ini stok perbumbuan ya, aku seperti biasa bumbunya cuma stok jahe, kunyit, sereh, kemiri, dan daun jeruk, udah itu doang. Dan ini semuanya tadi total untuk sayurannya aja kenanya 111.000 ya. Dan dapatnya sebanyak ini, alhamdulillah. Lanjut, ini untuk stok protein. Jadi tadi aku beli udang seperempat dan ikannya cuma ada ikan sara ya. Untuk ikan laut itu aku beli 1 kilo. Per boxnya aku bagi jadi setengah kilo ya. Ikan nilanya aku beli yang setengah kilo isi 3. Dan ini daging ayam potongan campur, isinya itu ada paha atas dan dada. Terus aku beli ceker juga sebanyak ini, harganya tadi cuma 10.000. Terus aku beli daging sapi ini seperempat ya, dan tetelan juga seperempat. Jadi ini aja stok untuk protein 2 minggu ke depan. Nanti untuk tambahannya aku punya telur ya, tapi telurnya itu masuk ke dalam budget belanja bulanan, bukan belanja mingguan. Dan ini daging tetelan untuk aku bikin soto daging ya rencananya, karena kelihatannya sedikit ya, jadi nanti proteinnya bisa ditambah dengan telur rebus atau tempe goreng. PTW nih si Caca udah bangun pas banget aku kelar semuanya, ya ampun. Oke, semuanya udah aku masukin ya ke dalam freezer. Ini udah cukup ya insya Allah untuk 2 minggu ke depan. Jadi aku lupa kalau ternyata aku masih punya nih dada ayam seperempat nih 2 box. Jadi aku punya setengah kilo dada ayam. Dan ini aku juga masih punya daging sapi ya tetelan nih 1 box. Nanti aku pakai aja buat tambahan soto ya. Dan ini juga masih ada paha ayam yang mau aku pakai untuk bikin dimsum tapi nggak jadi. Dan yang di box bawah ini isinya per baso-basoan ya, buat stok aja. Lanjut di bagian kulkas paling bawah ini alhamdulillah udah full juga semuanya. Tadi untuk sayur bayam dan daun kelornya aku pindahin lagi ke tempat yang paling kecil kayak gini karena udah nggak muat bunda di kulkasnya. Untuk kol juga ini aku gabungin aja ya sama buah di bagian paling bawah karena udah nggak muat. Kayak gini lah ya dilemanya kalau langsung food prep untuk 2 minggu, biasanya kulkasnya kepenuhan. Ini si Cacanya udah bangun, ya ampun, padahal aku pengen istirahat sebentar ya habis kerja beresin semuanya ini, tapi ternyata anaknya udah bangun. Jadi ya gimana ya bun. Ini aku lagi ngerebus kotoran udang, ayam, ikan, daging yang aku bersihin tadi. Jadi aku nggak buang ya, karena ternyata ada banyak kucing liar ya di depan rumah. Dan pas aku ngerebusin kotoran ini mereka suka. Jadi ya daripada dibuang ke tong sampah ya, kayaknya lebih bermanfaat kalau bisa jadi makanan kucing. Awalnya aku iseng aja ngerebus kotoran ini ya, karena takut ada bau bangke di rumah karena telat buang sampah, tapi ternyata bisa bermanfaat. Ini aku lagi nyuapin si Caca makan sambil minum lemon tea ya, buat menghangatkan badan. Ini aku lagi di samping rumah mau cari kucing liar ya, dan ternyata cabai rawit aku udah tumbuh subur tinggi banget. Aku jarang banget ya kesini. Ternyata udah banyak banget tuh. Ini ada 3 pohon ya yang udah banyak banget cabenya. Padahal di rumah banyak ya cabai, tapi entah kenapa aku tetap aja beli cabai rawit. Nah ini dia kucing liarnya. Kucingnya itu masih kecil-kecil ya, masih bayi kayak gini. Kasihan banget ya, udah dibuang, nggak tahu deh dibuang sama siapa. BTW nih cabai rawitnya ya, ngiler banget ya liatnya buat dipetik. Aku nggak tahu kenapa nih rasa cabai rawit yang ada di samping rumahku ini
pas aku makan pakai gorengan tuh lebih ke rasa bunga, makanya aku jarang pakai. Dan ketemu nih satu lagi kucing liarnya ya, jadi aku kumpulin nih anak-anak kucing yang dibuang dan aku kasih rebusan kotoran ikan, ayam, udang, dan daging tadi ya. Dan ternyata kan memang tuh kelihatan suka banget, bermanfaat banget ya, daripada dibuang ke tong sampah bisa jadi makanan kucing. Insya Allah kedepannya setiap aku food prep akan aku sisihkan ya untuk kotorannya itu, mau aku rebus dan dikasih aja ke kucing liar daripada dibuang ke tong sampah ya kan. Oke deh, sekian ya vlog dari aku. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.